Kami dari kelompok 5 dari materi dakwah yang menyampaikan semua materi video seperti interaksi psikologi dai dan matu. Yang kita ada 4 materi. Yang pertama adalah dai, matu. Yang ketiga adalah media dakwah. Yang ketiga adalah interaksi antara dai dan matu. Stay tune. Post with the fans. Ya, jadi selanjutnya interaksi psikologis antara dai dan matu. Nah, jadi dalam setiap pelaksanaan dakwah ini tentunya para dai harus mempunyai metode dan teknik yang tepat dalam menyampaikan materi dakwah. Nah, tentunya para dai ini harus mempunyai strategi tersendiri dalam menyampaikan materi yang disampaikan sehingga akan dapat tepat sasaran sampai kepada para matu. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam interaksi psikologis antara dai dan matu? Nah, yang pertama yaitu motivasi tingkah laku. Motivasi tingkah laku ini adalah suatu dorongan dalam kesiapan diri individu agar berbuat sesuatu demi tercapainya suatu tujuan. Nah, motivasi itu berguna sebagai dorongan ketika ada suatu saat dia dihadapkan pada kondisi yang pernah dijelaskan oleh seorang dai. Nah, ketika dia sudah mendapat motivasi, maka ia akan melakukan dan menerapkan apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Nah, yang kedua yaitu komunikasi dalam dakwah. Jadi dalam berdakwah ini ada beberapa tahap komunikasi, diantaranya yaitu penerimaan stimulus informasi, pengolahan informasi, penyimpanan informasi, dan penyampaian kembali informasi. Nah, yang ketiga yaitu leadership atau kepemimpinan. Nah, dalam berdakwah ini tentunya ada seorang pemimpin yang membawa jalannya dakwah, yakni seseorang yang mempunyai suri tauladan yang baik serta wibawa yang ketika dia menyampaikan dakwah maka para matu otomatis akan menaruh perhatian padanya sehingga dapat menggerakkan para matu dan orang lain untuk mengajak dan mencapai tujuan dari dakwah itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu metode dakwah. Metode dakwah ini adalah suatu metode yang digunakan para dai. Metode tersendiri bisa baik berupa formal atau berupa santai atau gaul. Yang biasanya metode dakwah ini tuh sangat berpengaruh pada keefektifan dan ketepatsasaran dalam menyampaikan materi dakwah itu sendiri. Ya, selanjutnya itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lain. Pengertian dai dan matu. Dai berasal dari bahasa Arab yang berarti da'a yad'u, adalah memanggil. Jadi seorang dai adalah seorang pendakwah yang bisa menyampaikan dakwah secara lisan maupun tulisan. Dai adalah seorang pendakwah yang mampu menyampaikan dakwah melalui individu, kelompok, lembaga maupun organisasi. Jadi seorang dai itu harus bisa menyampaikan dakwah tentang Allah, kehidupan dan lain-lain. Seorang dai harus pintar menyampaikan dakwah. Dan yang kedua adalah matu. Matu adalah seorang mitra dakwah atau orang yang tersampaikan dakwahnya. Jadi matu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan cerdik cendekiawan, yaitu orang yang sudah mengerti dakwah dan bisa berpikir secara kritis dan apa ya? Saya ikut dong. Dan apa ya? Ya itulah pokoknya. Yang kedua adalah matu awam. Itu adalah orang yang baru mengikuti sebuah dakwah. Itu adalah orang yang baru mengikuti dakwah dan tidak bisa berpikir secara kritis. Yang ketiga adalah matu yang tidak ada di golongan awam maupun cerdik, yaitu matu yang bisa mendengarkan sebuah dakwah tapi tidak bisa secara dalam-dalam. Seperti itu guys. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, interaksi adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang mempunyai tujuan dengan adanya timbal balik. Yang dimaksud dengan timbal balik itu kayak seseorang mempengaruhi seseorang dengan sifatnya. Kalau kita hubungkan dengan dakwah sendiri mempunyai istilah yaitu personal appreciation dakwah face to face dengan tujuan dai mempengaruhi matu. Dan bisa kita simpulkan bahwa interaksi sosial itu sangat berhubungan erat dengan dakwah. Oke, mungkin nanti materi selanjutnya akan dijelaskan ke yang lain. Media massa yang sering digunakan dalam artian media berarti bahasa Latin yaitu medius yang berarti perantara. Secara etimologis, sarana adalah sesuatu yang
ingin capai tujuan dan maksudnya. Oke. Media massa terbagi menjadi dua, media massa dan media non massa. Media massa sering dipakai dengan contoh-contohnya itu TV, radio, bioskop ataupun film yang beroperasi dalam bidang media dakwah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.